Oke ya, semuanya ya. Ini kan kita kan materi perbaikan ya. Tahu alat masak? Rice cooker tahu kan? Kita judulnya hari ini adalah servis Magicom. Semua merek. Caranya bagaimana tahu? Tahu Magicom enggak? Magic tahu? Rice cooker tahu? Rice? Ada yang punya di rumah? Tahu cara perbaikinya kalau rusak? Oke, langkah pertama ya. Kalau rice cooker kalian tidak menyala sama sekali, berarti kondisi matot. Apa itu matot? Mati total. Langkah pertama yang kalian harus cek yaitu tancap dulu, nyala apa enggak. Kalau teknisi itu jangan terlalu percaya dengan omongan customer. Ya, Bapak ulangi lagi ya. Kita sebagai seorang teknik jangan terlalu percaya dengan omongannya customer. Customer ngomong matot, itu ada dua pengertian. Pak, mati total. Ternyata ditancap nyala, cuma nggak bisa masak. Makanya dia ngomongnya mati total. Lebih baik gimana caranya? Langkah pertama, cek barangnya. Dengan cara apa? Hah? Ditancap, kemudian dites. Lihat kondisinya, lampu indikatornya nyala atau mati. Waktu kamu tancap itu pasti dia akan menyala. Lalu yang kedua, kalau lampunya mati, bagaimana cara ngeceknya? Diraba. Panas apa enggak? Anget enggak? Bagaimana caranya? Nah, yang kedua, ya, gunakan alat. Alat apa namanya? Alat apa? Avometer. Apa yang diukur? Cara ngukurnya yaitu pertama lepas dari tancepannya dulu, dicopot, kabelnya. Dari mana? PLN-nya dicopot. Kan masih langkah pertama kan sudah, ya kan? Ya, kamu cabut dulu. Langkah keduanya berikutnya, ukur kabelnya. Ukur kabelnya. Yang mana yang diukur? Dua-duanya itu. Jadi cara ngukurnya gambaran ya. Ini nanti ujian keluar. Model satu kotak begini. Ini kan kabel nih. Ya. Ya kan? Betul nggak? Nah, ya. Apa yang diukur? Pakai avometer. Satu ke sini, satu ke sini. Pakai apa? Pakai ohm. Ya. Sekarang tesnya ya. Kalau dia keluar hambatannya berarti bukan 00, berarti angka ya. Atau
misalnya angkanya muncul 600 sekian, ya, berarti kabelnya masih bagus. Oke? Kalau yang 600 ini artinya itu penghangat. Kalau yang 157 ini namanya ini penghangat, berarti yang bawah apa ya? Membuat ya? Masak. Istilahnya masak. Jadi di rice cooker itu ada dua. Oke, langsung gambar rice cookernya aja. Di dalam rice cooker itu bentuknya kan tabung seperti ini. Ini bagian atas. Di tengah-tengah ini ada bulatan yang kecil itu. Ada pernya. Lalu di depannya rice cooker ada switch. Betul? Yang atas dan bawahnya. Kalau ke bawah apa? Kalau ke bawah masak. Kalau ke atas hangat. Kalau kalian mengukur yang ini kabelnya, ya, mengukur yang masak, caranya tekan bagian dalamnya, kemudian ini tekan ke bawah. Pertanyaannya, mengapa ini harus ditekan? Nah, pertanyaannya kenapa ini harus ditekan? Kalian waktu masak nasi bisa toh? Ya kan? Kamu isi apa? Air sama beras kan? Pertanyaannya, mengapa sih tekan? Karena kalau kamu nggak tekan, ya ini ada dalamnya ada saklar, limit switch namanya. Nah, ini sama di bawah sini. Nah, ini konek ke atas dulu. Kalau ke sini, ini on, masak. Kalau ke atas, off, masak. Waktu kamu airnya nggak ada, ya, nggak ada beban, maka dia posisinya off. Maka hambatannya yang ada adalah 600. Waktu kamu ukur, ya. Waktu kamu kasih beban, lalu ini saklarnya ke bawah, maka yang keluar angkanya adalah ini. Masak. Nah, caranya, walaupun tanpa alat ukur, tetap bisa ngeceknya. Caranya kamu tekan, dan ini di-on-kan ke bawah, lepas ya, tancap kabel listriknya. Durasinya cukup 10 detik. Nanti elemen yang bawah panas. Kalau panas berarti rice cookernya aman, sehat. Ya. Kalau enggak panas-panas berarti mati. Nah, sekarang kondisinya kalau enggak keluar angka 600 waktu kamu ukur, ya. Yang kamu cek adalah di sini ada namanya thermofuse. Atau bahasa gampangannya, ini kabel konek ke sini, itu ada sekring. Ya, ini nama komponennya yaitu thermofuse. Suhunya yaitu 150 derajat sampai 270 derajat. Artinya kalau dia melebihi batas suhunya ini, kena panasnya di dalam sini, ini kan panas nih, melebihi batas, maka thermofuse ini putus, rusak. Cara perbaikannya bagaimana? Cara perbaikannya yaitu cukup kalian konsleting sini. Selesai. Dah. Jumper. Langsung 25.000, kelar.
Ini hanya pengaman dari pabrik. Dulu tidak ada. Sekarang diadakan. Supaya kalau rusak beli baru. Biasanya rice cooker yang kayak begini nih harganya murahan. Disengaja dibuat begini. Tujuannya dipakai 3 bulan, rusak. Ganti baru. Udah tahu ya ilmu marketingnya? Ini tinggal diapain? Konsep. Kalau kalian mau ganti suhunya itu 150, kamu ganti di atasnya 200 derajat. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya, customer selalu bilang, Pak, nasinya basi. Kenapa? Nasi basi dan dia dingin nasinya, tidak hangat. Hangatnya itu nggak bisa bertahan lama. Habis masak cuma hangat tok. Hangatnya cuma 2 jam, setelah itu mendingin. Itu berarti 600 ini itu adalah elemen di sini. Elemen di pinggir sini. Ini ada elemennya ya untuk masak. Elemennya juga ada lagi di sini. Modelnya itu seperti plat aluminium, plastik itu loh. Aluminium foil. Ini ada kawatnya begini. Itu putus. Kalau rusak, kalian cukup ganti ininya aja. Beli. Ini cara koneknya langsung ke kabel 2 ini. Sama ini. Otomatis. Nggak pakai apa-apa langsung. Nggak. Sorry ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Kerusakannya cuman ini aja. Pak, pasti. Kemudian kalau hangat, nasinya basi, tutup atasnya, nggak pernah cuci. Ayo, tutup atasnya siapa yang nggak pernah cuci? Atau cuma dilap, boro-boro dilap. Padahal sebenarnya tutup di atas, itu kan ada karetnya. Di atasnya ini loh, kan ada tutupannya kan? Ya, ini kan ada karetnya. Lap pakai tisu. Beres. Ini kalau Anda kamu bersihkan, bakterinya ngumpul semua. Habis masak, bakterinya kan mati. Ya. Terus kemudian buka, tutup, ngumpul bakterinya. Masuk ke dalam sini. Ini makin berkembang. Biasanya kerak-kerak. Cara bersihkannya bagaimana? Jangan pakai air keran. Pakai air minum aja. Ya, kamu lap di atasnya ini. Ada kabel di atas itu. Kabel di sini. Ya, ke atas bagian atas itu. Ya, kalau rice cookernya digital itu ada sensor di atas ini. Artinya digitalnya kayak pakai apa yang digitalnya yang mana? Pakai cetekan itu atau sudah? Ya, tetap ada yang pakai tombol-tombol itu. Tahu yang ada tombol-tombol tahu ya rice cookernya. Mereknya Philips kalau nggak salah. Itu ada kabel di atas ini sensor. Sensor suhu. Kalau suhunya sudah lebih batas, maka masaknya matang. Atau dia bisa juga bisa masak macam-macam lah. Karena itu tergantung dari suhu. Biasanya buat roti, mengangkat roti. Nah, kalau rice cooker yang harganya 200.000, salah satunya mereknya Magicom, atau enggak, apa biasanya mereknya? Maspion ya. Prinsipnya Cosmos, itu semua sama, prinsipnya seperti ini aja. Tidak ada sensornya. Dia tidak memiliki sensor. Rice cookerku, Pak, atasnya kan agak rusak, makanya kabelnya kelihatan. Itu kabelnya tinggal segini, putus. Berarti digital. Cetekan on off. Ya, cetekan on off, tetapi itunya digital dalamnya. Kalau itunya rusak, ada putus gitu. Ya, tinggal sambung aja. Paling sering kabel ini kalau putus nggak sambung, tapi ini jarang ada. Paling umumnya rice cooker yang paling murah itu selalu cuma ini doang.
Hanya bisa masak dan menghangatkan. Dah, sampai sini. Ada yang mau tanya? Oke, sebentar. Ini masuk. Ya, terus? Nyetrum. Kena arde. Berarti konslet. Berarti elemennya konslet. Lah, ganti aja. Enggak, elemennya bawah konslet. Nah, tapi kalau kamu mau beli baru, sudah nyetrum, jangan dibeli. Berarti konslet. Iya. Harusnya nggak boleh nyetrum. Karena kalau nyetrum, kamu ngambil nasi, pas lagi nancep listrik, lah kesetrum loh, bos. Makan nasi listrik. Biasanya yang paling sering nyetrum ini yang digital biasanya. Nah, supaya aman maka kabelnya itu isinya ada 3. Kabel itu ada 3, ya. Ini kan 2 PLN ya. Ya, ini kan 2. Harusnya ada 3. Satunya itu connect ke bodinya. Ya, bodinya yang besi-besinya itu loh. Nah, itu di sini namanya, ini namanya ground. Ini baru N, ini pasnya di sini. Ada yang mau tanya? Kalau mau awet ya. Groundnya kamu konekkan ke tanah, maka dijamin tidak akan nyetrum. Masang ke tanah ya, Bang. Ah. Ada stop kontak itu? Ini stop kontak ya. Kalian mungkin belum tahu paham ini lubang. Ya. Groundnya ada di mana, Pak? Di pinggirnya ini loh. Yang timbul-timbul itu. Yang besinya itu, ya. Ini namanya ground. Ini baru listriknya. Misalkan ini N, di sini P-nya atau apalah. Pase ya, istilahnya pase. Ada lagi yang mau tanya? Sama. Oh ya, aku ngerti. Kulkas itu ya. Kulkas, waktu kamu tancap, ada yang nyetrum bodinya. Waktu dibalik, nggak nyetrum. Angel itu penjelasannya. Itu sebenarnya terjadi induksi listrik itu di bagiannya pompanya freon itu loh. Pompanya freon kan ada apa nama istilahnya? Ya, yang tabung itu. Itu kan dalamnya ada pompanya itu. Namanya induksi. Terjadinya induksi. Tapi setahu Bapak, biasanya kalau udah nyetrum dibolak-balik tetap nyetrum. Tapi kalau misalnya kulkasmu nyetrum dibalik, nggak nyetrum, ya udah nggak masalah. Tapi kalau dibolak-balik nyetrum, gampang, itu bocor berarti. Bukan freonnya. Kumparan kawat dinamonya itu, ya salah satunya itu connect ke body. Atau dia hanya jaraknya deket gini aja dan nyetrum, nggak terasa. Nah caranya bagaimana? Ya udah bodinya kulkas, connect ke sini. Bodinya itu. Bodinya kulkas. Nah masalahnya instalasi di rumah, groundnya nggak dipasang. Iya kan? Bagaimana cara masangnya? Gampang. Kamu ambil aja salah satu kabel di stop kontak, ambil groundnya, konekkan ke dalam tanah. Bikin jalur sendiri kabelnya. Ini misalnya rumah nih. Ya, keluarkan kabel 1 biji groundnya, tanam ke bawah. Ini ke tanah. Nah, gini wis. Diameter kurang lebih sekitar 0,5 meteran. Masukin. Kamu gali atau tanahnya jangan tanah kering ya. Tanah yang lembab. Tanah basah. Dijamin tidak akan nyetrum. Wis. Bapak udah nyoba. Karena dulu Bapak punya komputer, CPU aja nyetrum dipegang. Ya, begitu Pak. Kabelnya kan. Nah, kamu kan nancap itu. Salah satu dikosongin kan, tancepan. Ambil besinya itu loh, jalurnya yang besinya tok. Dah. Masukkan ke ground tanah. Beres. Nggak akan nyetrum. Kebanyakan orang-orang kasih ke tembok.
tapi nggak efektif karena kering. Ya. Ini ilmu tentang arus kuat sebenarnya, PLN. Nah, ini nyetrum kulkas. Kulkas bisa nyetrum. Magicom juga bisa nyetrum. Setrika aja bisa nyetrum. Dalam setrika itu kabelnya ada 3. Satunya itu ke bodi, pasti ada. Dengan tujuan supaya menghilangkan induksi tadi. Listrik induksinya. Oke, sampai sini ada mau tanya lagi? Pernah laptop nyetrum? Bautnya. Itu karena adaptornya bocor. Benerinnya. Ya, pasang arda aja. Kalau kamu benerin adaptor juga percuma dicek-cek. Ulang sehat tuh adaptornya. Sulit benerin induksi bocor itu sulit. Solusi terakhir hanya connect ke ground, beres. Caranya kalau udah connect ke ground, kalian lepas pegang tanah, pegang groundnya bodinya itu. Kalau nggak nyetrum, beres. Atau pakai, kalau pakai test pen, kamu nyetrum itu karena kamu nggak pakai sandal, itu jawabannya. Wes, kalau kamu pakai sandal karet, kamu pegang bodinya itu nggak nyetrum, aman berarti ya, berarti nggak konslet. Tapi begitu kamu lepas sandalmu, kamu tempel ke tanah, kamu pegang bodinya nyetrum, berarti dia butuh apa? Butuh apa? Ground. Groundnya disebut rumah itu namanya arde. Nama istilah tukang listrik, arde. Kalau kamu nggak pakai injek ini, pakai test pen. Kalau dia nyala, berarti bocor. Ya. Kalau udah tahu bocor, ya kamu nyentuhnya harus pakai sandal. Makanya orang kalau di rumah ada sandal rumah, sandal jepit. Tujuannya waktu orang buka kulkas loh. Itu salah satunya. Sudah, sorry ya. Ada yang mau tanya lagi? Bongok-bongok ini ternyata tenggorokan salora juga ya. Udah, nggak ada ya? Tanya ya? Beres ya? Oke.